Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berencana untuk lebih sering mengunjungi pelabuhan-pelabuhan di tanah air. Hal itu dilakukan guna memastikan perbaikan sistem Direktorat Jenderal Pajak dan Cukai atau DJPC berjalan dengan baik. Purbaya mengatakan, langkah untuk memperbaiki bea cukai adalah dengan penerapan sistem baru berbasis teknologi. Untuk rokok misalnya, pihaknya akan memasang mesin penghitung dan pencacah rokok di pabrik-pabrik sebagai upaya memastikan pembayaran cukai dilakukan secara benar. Kebijakan itu akan mulai dijalankan pada awal tahun depan dan ditargetkan dapat dijalankan penuh pada Mei atau Juni 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Sumatera Utara II bersama 8 kantor pelayanan pajak atau KPP di wilayah kerjanya memblokir 107 rekening wajib pajak dan atau penanggung pajak yang memiliki tunggakan pajak. Adapun total tunggakan pajak mencapai 33,9 miliar rupiah. Para wajib pajak tersebut berasal dari berbagai sektor usaha dan jenis pajak. Sebelum tindakan pemblokiran dilakukan, rangkaian penagihan disebut telah dilaksanakan. Wajib pajak yang telah menerima pemberitahuan pemblokiran diimbau segera menghubungi KPP terkait dan melunasi tunggakan pajaknya untuk menghindari tindakan penagihan lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Sistem Indonesia National Single Window atau INSW dapat mencegah masuknya barang impor ilegal. INSW mengimplementasikan pertukaran data internasional secara elektronik untuk dokumen Electronic Certificate of Origin atau ECO. Kepala Lembaga National Single Window Oza Olavia mengatakan, pencegahan impor ilegal dapat dilakukan karena penyampaian data dijamin transparan dan tidak bisa diubah begitu saja. Melalui sistem ECO ini, LNSW telah melakukan pertukaran data dengan sejumlah negara di ASEAN. Dengan adanya ECO di INSW, importir maupun yang mengirim barang tidak bisa mengubah data karena pihak yang perlu mengirimkan data adalah pihak berwenang. Sebagai informasi, ECO adalah dokumen pernyataan asal barang dalam bentuk digital yang diterbitkan oleh instansi berwenang atau biasanya Kamar Dagang dan Industri atau otoritas perdagangan untuk membuktikan bahwa suatu produk benar-benar berasal dari negara tertentu. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea mengatakan, dalam waktu dekat akan ada pertemuan antara pemerintah dengan pimpinan buruh tanah air. Pertemuan itu dimaksudkan untuk membahas berbagai persoalan, termasuk rencana kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2026. Andi Gani menambahkan, terdapat 2 persoalan utama yang dihadapi buruh, yakni upah minimum dan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang hingga saat ini belum diumumkan, padahal struktur dan keputusan presidennya sudah terbit. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan bahwa persoalan upah buruh sedari awal menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo sangat berpihak kepada buruh terkait kenaikan upah layak. Dasko juga mengatakan, polemik kenaikan UMP 2026 tak jauh berbeda dengan kondisi di tahun sebelumnya. Namun pada akhirnya, masalah tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah antara pemerintah dengan para pimpinan buruh. Malaysia meluncurkan Maharani Energy Freeport di Johor. Ini diposisikan sebagai alternatif pelabuhan laut dalam atau deepwater port bagi Singapura. Proyek ini menargetkan arus kapal tanker minyak yang mencakup 1/5 dari total pengiriman minyak mentah global melalui Selat Malaka. Dibangun di atas 3 pulau reklamasi khusus di Lepas Pantai Muar, proyek ini bertujuan untuk berkembang menjadi kawasan pelabuhan bebas pajak atau Zero Tax Freeport untuk perdagangan energi, penyimpanan, operasi transfer kapal to kapal atau ship to ship, dan layanan pengisian bahan bakar atau bunkering. Dengan kedalaman air alami melebihi 24 meter,
mampu menampung kapal tanker minyak mentah sangat besar atau Very Large Crude Oil Carriers atau VLCC dalam keadaan terisi penuh, tanpa pengerukan. VLCC adalah kapal yang dapat membawa sekitar 200.000 hingga 320.000 ton minyak per pelayaran.